Halo, aku Peti dari podcast Main Mata, salah satu podcast buku yang ada di dalam jaringan Potluck. Di video kali ini aku mau ngebahas tentang buku Sengkarut. Jadi ini tuh buku kumpulan cerpen, isinya ada 6 cerita pendek karya 4 penulis klasik Jepang. Sebenarnya sih aku udah ngebahas tentang buku Sengkarut ini secara detail, itu ada di podcast Main Mata. Jadi di sana ada 2 obrolan. Yang pertama ada obrolan sama Andri Setiawan, dia ini foundernya penerbit Mai, penerbit yang terbitin Sengkarut. Terus ada juga obrolan sama 3 penerjemah buku Sengkarut, ada Armania Bawon Krisnamurti, ada Asri Pratiwi Wulandari, kemudian ada juga Megadian. Kalau kamu mau dengerin obrolannya, nama babnya itu ada Belajar Budaya Jepang lewat buku, itu sama Andri. Kemudian ada satu lagi judulnya Curahan Hati Para Penerjemah Sastra Jepang. Nah, balik ke buku Sengkarut. Jadi buku ini diterbitin oleh penerbit Mai. Dia ini penerbit independen yang memang fokusnya itu nerbitin sastra-sastra klasik Jepang. Kenapa? Soalnya Andrinya sendiri sebagai founder memang punya kedekatan sama Jepang. Jadi dia pernah tinggal di Jepang, kemudian juga dia memang suka dengan budayanya. Dan menurut dia, karya sastra Jepang yang masuk ke Indonesia itu belum banyak, atau at least belum begitu banyak lah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Padahal pop culture-nya Jepang di sini tuh masanya gede banget. Makanya dia mendirikan penerbit Mai. Ini cuplikan cerita dari Andri soal alasan kenapa dia akhirnya mendirikan penerbit Mai. Aku juga bagian dari penerbit Haru juga, ngebantu di penerbit Haru juga. Jadi sebenarnya Mai ini adalah proyek pribadi yang aku merasa pas di penerbit Haru itu susah banget mencari penerjemah Jepang. Paling cuma teman-teman penerjemah Jepang 1-2 orang, dan itu pun mereka jadi rebutan penerbit sana sini dan pastinya jadi sibuk banget. Dan sejak itu aku mikir kok susah banget ya nyari penerjemah bahasa Jepang, terutama yang bagus untuk karya sastra, yang karya tulis. Makanya aku sempat mikir beberapa tahun lalu pengen membuat sebuah wadah yang bisa mendidik penerjemah-penerjemah Jepang gitu. Makanya penerbit Mai ini berdiri untuk itu sih tujuannya. Terus soal buku Sengkarut ini, awalnya menariknya tuh cerpen-cerpen yang ada di dalam buku Sengkarut ini tuh tadinya nggak direncanain untuk dijadiin buku. Jadi awalnya tuh cuma buat latihan menerjemahkan para penerjemah sastra Jepang ini. Tapi karena ya ceritanya bagus, penulis-penulisnya juga oke, dan hasil terjemahannya juga emang keren banget. Jadi akhirnya diputuskanlah jadi buku. Buku Sengkarut ini totalnya itu ada 100 halaman, memang cukup tipis, terus harganya itu di Rp52.000. Terus seperti yang aku bilang tadi, isinya ada 6 cerita pendek karya 4 penulis klasik Jepang. Jadi yang pertama itu cerpennya dibuka dengan cerpen berjudul Malaikat Permen Coklat, ditulis oleh Ogawa Mimei. Ogawa Mimei ini disebut-sebut tuh sebagai Hans Christian Andersen-nya versi Jepang. Jadi ketika membaca Malaikat Permen Coklat, mungkin kamu akan merasakan nuansa-nuansa kayak cerita di dalam Gadis Penjual Korek Api atau Anak Itik yang Buruk Rupa, semacam itu. Malaikat Permen Coklat ini ceritanya tuh tentang kita diajak untuk melihat perjalanan si malaikat yang ada di dalam bungkus permen coklat. Jadi malaikat ini ilustrasi di dalam bungkus permennya itu. Nah, cerpen kedua, ini judulnya Lemon, ditulis oleh Kaji Motojiro. Jadi Kaji ini nulis cerpen, tapi dia puitis banget, dan hasil terjemahannya pun juga masih menggambarkan kepuitisannya itu. Kalau Lemonnya sendiri, ceritanya tuh tentang seseorang, dia punya penyakit paru-paru, terus suatu hari dia tuh kayak ilfeel aja sama semua hal-hal yang dia suka, kayak buku, musik, puisi, terus ada juga toko stationery yang dia suka, tapi dia tiba-tiba ilfeel. Dan suatu hari lagi dia ke toko buah, terus dia ngeliat buah lemon, dan dia kayak jatuh cinta banget sama buah lemon itu, kayak suka banget entah kenapa. Sampai di akhir cerita dia akhirnya berpikir sesuatu yang gila tentang si buah lemon itu. Nggak bisa dikasih tahu karena nanti spoiler, tapi ceritanya bagus. Yang ketiga ini judulnya Rumput Racun, karyanya Edogawa Ranpo. Jadi Edogawa Ranpo ini salah satu penulis cerita misteri yang ternyata cukup terkenal di Jepang. Terus itu tuh nama penanya dia, karena dia mengambil nama yang rimanya tuh mirip kayak Edgar Allan Poe. Soalnya dia ngefans banget sama penulis Edgar Allan Poe ini. Kalau Rumput Racun ini sendiri ceritanya tuh tentang ada 2 orang pemuda nih. Mereka berdua tuh lagi ngobrol gitu di taman soal rumput yang daunnya tuh bisa dipakai buat aborsi.
Terus pas lagi di tengah obrolan mereka baru sadar kalau ternyata obrolan mereka tuh didengerin sama seorang perempuan. Perempuannya ini lagi hamil, entah anak keberapa, terus kondisi keluarganya tuh miskin banget. Jadi mungkin udah bisa kebayang ya kelanjutan ceritanya tuh akan seperti apa. Terus bagusnya juga dari Edogawa Ranpo ini, cerpennya itu kan dirilis tahun sekitar 1900-an ya. Dan di masa itu ceritanya dia udah menyampaikan kritik sosial, misalnya tentang sistem keluarga berencana yang ternyata nggak nyampe ke masyarakat kelas bawah, kemudian juga ngebahas tentang aborsi, kayak gitu. Lanjut ke cerpen keempat, ini judulnya Di Bawah Pohon Sakura, ditulis oleh Kaji Motojiro juga, si cerpenis yang puitis tadi. Terus ceritanya tuh tentang kalau misalnya biasanya nih kita ngelihat pohon sakura lagi musim semi, berbunga, kan kayak cantik banget ya. Terus orang-orang kan biasa piknik di bawah pohon sakura sambil makan-makan terus seneng-seneng gitu. Nah, si tokoh di dalam cerita Di Bawah Pohon Sakura ini mikirnya agak-agak twisted gitu. Jadi ketika dia melihat pohon sakura yang berbunga dengan indah, menurut dia kayaknya di bawah pohon sakura itu ada mayat yang terkubur gitu. Jadi Motojiro ini bermain-main dengan pikiran-pikiran gila si tokoh-tokohnya. Kemudian lanjut ke cerita yang kelima. Ini judulnya Bunyi Misterius, ditulis oleh Natsume Soseki. Kalau dari 4 penulis yang ada dalam buku Sekarut, yang aku tahu memang cuma nama Natsume Soseki. Dan kayaknya sih memang di antara keempat ini, ya namanya dia yang paling mendunia lah bisa dibilang gitu. Kalau Bunyi Misterius ini ceritanya tentang ada seseorang, dia ini pasien di sebuah rumah sakit. Kemudian selama dia dirawat di rumah sakit itu, dia tuh suka ngedengar bunyi-bunyian aneh dari tetangga kamarnya. Cuma dia nggak tahu itu bunyi apa, sampai akhirnya dia keluar rumah sakit pun dia masih nggak tahu itu bunyi apa. Terus suatu hari dia masuk lagi ke rumah sakit dan akhirnya dia berhasil menemukan suara sesungguhnya dari bunyi itu. Tapi jangan takut kalau baca cerita ini, soalnya ini nggak horor sama sekali kok ceritanya. Terus cerita yang keenam, dan ini juga cerita terakhir, cerita penutup, itu judulnya Kursi Manusia. Ini ditulisnya oleh Edogawa Ranpo juga, si penulis cerita misteri yang tadi. Dan kalau aku sendiri, ini cerpen favoritku banget. Dan dari yang aku baca, aku dengar juga dari teman-teman yang udah baca Sengkarut, banyak banget yang favoritin cerpen Kursi Manusia ini. Ceritanya itu tentang seorang penulis perempuan. Jadi dia ini setiap pagi punya rutinitas untuk ngebacain surat-surat dari penggemarnya dulu sebelum dia akhirnya menulis. Nah, suatu hari dia menemukan ada surat penggemar yang aneh banget. Bentuknya amplop, kemudian di dalamnya tuh tebel banget kayak naskah. Tapi dia mikir, ya kadang suka ada juga orang-orang yang ngirimin dia naskah buat dibaca. Jadi kayak ya udah dia baca aja gitu. Tapi pas akhirnya dia mulai baca, ini tuh suratnya dari seorang pengrajin kursi. Nah, dia mulai baca, makin ke tengah tuh suratnya tuh makin creepy banget. Dan sampai terakhir itu bener-beneran bikin merinding sih. Ini memang buku Sengkarut ini diakhiri dengan cerita yang paling bikin gak nyaman. Kemarin aku udah sempat ngebacain cuplikan dari cerita Kursi Manusia ini, ada di Instagramnya Potak Podcast di IGTV. Tapi kamu juga bisa dengerin sekarang yuk, biar lebih seru nih kita dengerin. Yoshiko baru dapat memiliki tubuhnya lagi setelah pukul 10 lebih setiap pagi, sampai laki-laki itu berangkat ke kantor. Biasanya, setelah itu ia mengurung diri di ruang studi, sebuah ruang bergaya barat yang ia pakai berdua dengan suaminya. Di sana, sekarang ia sedang menulis novel baru untuk dimuat di majalah K edisi khusus musim panas. Yoshiko adalah seorang perempuan penulis yang cantik, yang namanya tak kalah masyhur dari suaminya, seorang pejabat sekretariat Kementerian Luar Negeri. Setiap hari, tukang pos datang ke kediaman mereka membawa surat tak dikenal dari para penggemar. Pagi ini pun demikian. Begitu duduk di depan meja ruang studi, pertama-tama ia harus membaca sekilas surat-surat tak dikenal itu sebelum mulai bekerja. Seolah demikian hakikatnya surat penggemar, surat-surat itu penuh dengan kalimat membosankan. Namun, karena ia perempuan baik hati, ia menetapkan hati untuk membaca semua surat yang ditujukan kepadanya, dari awal sampai akhir, surat macam apapun itu. Ia mulai membaca dari surat yang ia anggap lebih mudah. 2 amplop surat, selembar kartu pos, sampai akhirnya tersisa 1 berkas menyerupai naskah. Ia sering menerima naskah tanpa pemberitahuan dahulu, dan kebanyakan naskah yang ia terima bertele-tele serta amat membosankan. Tetapi, ia berpikir untuk memeriksa judulnya dulu saja.
Ia pun membuka amplop itu, mengeluarkan sebundel kertas untuk ia baca. Sesuai dugaan Yoshiko, berkas itu memang sebuah naskah. Namun, entah mengapa naskah itu tak berjudul atau bernama, dan dibuka dengan sapaan Nyonya. Barangkali ini surat, pikir Yoshiko. Matanya menelusuri lembaran itu. 2 baris, 3 baris, dan pada suatu baris, ia mulai merasakan sebuah firasat ganjil bercampur kengerian aneh. Kemudian, sifat ingin tahu Yoshiko mendorongnya untuk lanjut membaca surat itu. Nyonya, saya harap Nyonya dapat memaafkan kelancangan lelaki asing ini yang tiba-tiba seenaknya mengirimi Anda surat. Sekali lagi, saya memohon maaf. Yang saya tuangkan di sini tentu akan membuat Nyonya terkejut. Namun, sekarang saya ingin mengakui perbuatan saya di hadapan Anda. Mengakui bahwa saya telah melakukan sebuah kejahatan yang mungkin dianggap ganjil di masyarakat. Beberapa bulan terakhir, saya bersembunyi dari dunia manusia dan benar-benar menjalani hidup bagai roh jahat. Tentu saja, di dunia yang luas ini, tak seorang pun tahu perbuatan saya. Seandainya tak terjadi apa-apa, barangkali saya tak akan kembali ke dunia manusia selamanya. Namun, akhir-akhir ini hati saya mengalami perubahan janggal. Dan dengan alasan apapun, saya tidak bisa tidak mengakui dosa saya. Hanya saja, pengakuan saya sejauh ini mungkin sudah membuat Nyonya was-was. Tetapi, saya mohon, apapun yang terjadi, bacalah surat ini sampai akhir. Dengan begitu, Nyonya akan tahu alasan saya merasa demikian. Selain itu, akan terungkap pula sepenuhnya alasan mengapa pengakuan ini harus saya utarakan khusus kepada Nyonya. Terima kasih udah nonton. Kalau misalnya kamu mau dengerin versi lengkapnya obrolan soal buku Sengkarut, kamu bisa ke Podcast Main Mata, ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, atau platform pemutar podcast lainnya. Kalau kamu suka dengan video ini, boleh di-like. Kalau nggak suka, di-dislike juga nggak apa-apa. Kalau kamu merasa videonya bermanfaat, subscribe akun YouTube Potluck Podcast karena akan ada banyak video-video lain seputar buku dan juga konten-konten lainnya, misalnya kayak alat-alat untuk home recording dan podcasting. Follow juga akun Instagram Potluck di @potluckpodcast untuk tahu informasi terbaru seputar channel-channel podcast yang ada di dalam jaringan. Sampai jumpa lagi. Dadah!